jelas hari ini tablik akbar di Lirik mudah-mudahan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Lirik dan kesejahteraan di masa-masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak Uwet. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واحفظنا من كل سوء وشر ومكروه اللهم ارفع عنا اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا مع رسولك وحبيب الله اللهم اعز الاسلام تقبل الله diberi keselamatan dalam aktivitas guyub dan produksi minyak naik. Amin. Berjumpa di tempat yang sangat sejuk menurut saya sore ini. Senang tidak dengan cuaca ini? Alhamdulillah cuaca agak sejuk sehingga kita bisa menikmati bahagia dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustaz Abdul Somad mudah-mudahan dari kesempatan ini. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kita cintai Tuan Guru Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad yang saat ini sudah berada bersama kita, bersama masyarakat Kecamatan Lirik dan sekitarnya. Selamat datang di Indragiri Hulu, Ustadz. Di Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Haji Endrizal. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir dalam kesempatan ini Bapak Kapolres Indragiri Hulu dan Pak Dandim Kabupaten Indragiri Hulu,
kemudian unsur Forkopincam yang kami hormati, Pak Camat, PJ Sekda, beserta OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkesempatan hadir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Insinyur Haji Adi Chandra, beserta Pak Dadi Supriyanto, ada lagi yang dan segenap masyarakat Kecamatan Lirik yang kami cintai dan kami banggakan, berikut dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, penggerak wanita dan seluruhnya. Terkhusus Ketua PKK Kabupaten Indragiri Hulu, Ibu Suci Rahmiani, istri saya. Banggakan. Saya pasca dilantik menjadi bupati, mungkin ini yang pertama kalinya pertemuan dengan jumlah yang cukup banyak masyarakat di Kecamatan Lirik. Namun tentu atas nama pribadi kami, Ade dan Hendrizal, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lirik. Kalau boleh saya jujur, ini saya jujur betul. Saya yakin Lirik itu saya kalah. Tapi di luar dugaan, di Lirik itu saya menang. Ini tepuk tangan untuk masyarakat Lirik. Ini kemenangannya apakah karena Pak Hendrizal ini guna-gunanya kuat? Gitu? Jadi di rumah itu mau nyoblos yang lain, tapi sampai di TPS nyoblosnya nomor 2. Dan alhamdulillah saya sama Pak Hendrizal ini selalu berdebat. Ini mengatasi Lirik ini seperti apa? Mau kampanye di Lirik aja susahnya ampun-ampun. Mau ketemu masyarakatnya susah. Tapi alhamdulillah ternyata di dalam kesusahan itu terdapat kerahasiaan hati, pilihan hati masyarakat Lirik untuk gerakan perubahan. Ini tentu menjadi beban dan tanggung jawab yang berat bagi kami kepada teman-teman Pertamina EP dari SKK, Bang Rohadi. Tadi kami juga diajak mampir ke Pertamina untuk memanjatkan doa agar hasil bumi Indragiri Hulu ini, khususnya Lirik, bisa melimpah ruah dan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hulu juga akan mengiringinya di masa-masa yang akan datang. Amin. Tapi CSR-nya belum sampai ke kita. Adalah bumper bagi kita masyarakat Indragiri Hulu. Kita terus mengempanyekan bagaimana anak-anak kita juga mau sekolah di pondok pesantren. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mendirikan pondok pesantren bertepatan di Batang Gansal. Sasarannya apa? Kalau Lirik ini udah masuk kota, tapi kalau di Batang Gansal tentu ada suku-suku pedalaman. Nah, yang mana pondok pesantren ini tentu butuh sentuhan doa dan dukungan dari kita semua, termasuk Pertamina EP. Kalau ada CSR-nya silakan kirim ke pondok pesantren yang ada di Batang Gansal. Setuju? Tapi tidaknya ada 4 kali rombongan masyarakat Lirik yang sedang mempertanyakan tentang keberadaan Pertamina EP di Kecamatan Lirik. Tentu pertanyaannya adalah tidak lain tuh Pak Rohadi, soal keberpihakannya, bahwa Lirik ini merasa dia anak kandung bagi Pertamina yang ada di Kecamatan Lirik. Barangkali Bapak Ibu sekalian tidak banyak hal hari ini buat saya agak berdebar-debar. Ini kalau hujan kira-kira bubar apa enggak ini? Bubar? Bubar apa tidak ini? Sudah sedia payung? Kalau hujan nanti saya turun juga ke bawah biar sama-sama hujan-hujanan gitu. Yang berada di Kecamatan Pematang Rebah. Ini akan jadi ikon bagi Kabupaten Indragiri Hulu, di mana lokasinya di pinggir jalan lintas timur dan tentu akan menjadi kebanggaan dan menjadi pusat pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Harapan kami Bapak Ibu semua, seluruh masyarakat Indragiri Hulu, mari bersama kita doakan kabupaten yang kita cintai ini agar segala hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, perlu juga kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu saya keluarkan edaran tentang baju seragam sekolah. Banyak pro dan kontra. Saya berpikir satu hal saja, bahwa tidak boleh ada putra-putri anak-anak Indragiri Hulu yang putus sekolah karena baju seragamnya terlalu banyak. Makanya kita bikin sedikit. Kalau yang sudah banyak bagaimana Pak? Silakan dipakai. Tapi minimal cukup 2 pasang baju kita sudah bisa sekolah. Kalau dulunya 4, 5 pasang, bahkan ada yang 6 setel baju dalam 1 minggu, ini menurut saya juga cukup membebani
saudara-saudara, keluarga-keluarga kita yang memang benar-benar tidak mampu. Ini yang menjadi perhatian dari kita semua. Kalau bapak-bapak rata-rata saya yakin setuju semua, betul Pak? Nah ibu-ibu ini nih katanya capek nyucinya. Kalau ibu-ibu udah mulai capek nyuci itu udah agak mulai pusing juga saya. Barangkali hanya ini di samping banyak hal dan program yang mungkin barangkali secara berjalan nanti bisa kami sampaikan. Terakhir Ustadz saya lupa juga ini, bahwa umroh gratis yang kami sampaikan di masa kampanye yang lalu, tahun ini insya Allah kami mulai akan memberangkatkan 100 orang jamaah dari Kabupaten Indragiri Hulu ke Tanah Suci Mekah dengan 4 kriteria: imam masjid, guru ngaji, penyelenggara jenazah, dan penggali kubur. Kalau ada yang mau ikut silakan mulai pilih salah satu dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Ya saya ini ngajar ngaji tidak bisa Ustadz, tidak bisa Pak, bisanya cuma menggali kubur, ya gali kubur. Saya mau menyelenggarakan jenazah tapi takut. Nah itu susah juga saya jawabnya kalau sudah takut itu. Barangkali ini hanya sebagai motivasi bagi masyarakat, bagi orang-orang tua kita menjadi pelaku sosial keagamaan ini yang selama ini belum mendapatkan apresiasi. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang akan terus kita tingkatkan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Bapak Bupati sehat sehingga yang umroh 100 orang itu jadi. Nah, kalau nanti jadi jangan lupa ajak saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah takut kena hujan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Jadi saya lewat di Lirik ini bolak-balik. Lirik ini dari dulu sampai sekarang tempatnya orang hebat-hebat, kaya-kaya, sugih-sugih. Dulu namanya Stanford. Betul? Karena minyaknya banyak, sampai-sampai di antara 14 kabupaten kota di Riau yang punya airport adalah Japura. Betul? Dan sampai hari ini rupanya minyak ini sekarang dikelola oleh Pertamina. Lewat ke sana kemari selalu saya, tapi baru tadi masuk ke dalam, ternyata bagian dalamnya lebih hebat lagi dari luarnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Itulah pentingnya kita kenal orang luar dalam. Kita doakan keluarga besar Pertamina Lirik selalu istiqomah mengelola minyak hasil bumi yang uangnya kembali ke negara dan kembali juga ke masyarakat Lirik, Riau, Bumi Lancang Kuning, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dimulai kemarin dari Pranap perbatasan Kuansing, dan tadi malam di Batang Cenaku, pagi tadi di Seberida, dan inilah yang terakhir di Lirik. Ini tausiah yang terakhir. Kalau itu Ustadz setelah ini mati. Maksudnya yang safari dakwah Indragiri Hulu terakhir diikuti oleh Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Mereka memang betul-betul datang serius. Kalau hanya sekedar datang tadi malam sudah cukup, capek, lelah masuk ke sana. Bapak Ibu di sini enak, jalannya lancar. Kami tadi malam tak usahlah diceritakan. Amin ya rabbal alamin. Tadi kami sholat zuhur di Masjid Polres Inhu di Rengat.
Nama masjidnya Masjid Al-Fakhri, kebanggaan. Lalu kemudian pulang sholat saya tanya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, ya, Inhu ini apa kriminal yang paling besar? Tapi jangan banyak-banyak ya Pak. Ibarat penyakit, ceritakan penyakit kronisnya aja. Jantung koroner, diabetes, adapun kudis, kurap, jangan. Apa kriminal yang paling besar di Inhu? Apa jawab beliau? Narko. Tapi yang hadir ini insya Allah bebas narkoba semua. Sudah dites urin tadi. 5, bisa diingat? Belum saya sampaikan. Penanganan yang pertama adalah pengawasan orang tua. Selama ibu masih mau bertanya kamu di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, maka insya Allah keluarga aman, damai, selamat dari narkoba insya Allah. Amin. Kata bapak-bapak, istri saya itu Pak Ustadz bukan cuma anak yang ditanyanya sudah disetor atau belum. Kalau ada istri yang model begitu Pak, tulis namanya di handphone Security Syariah. Ibu bertanya ke bapak pulang jam berapa, duit gaji mana, kunci motor mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Itu karena sayang atau benci? So sweet. Mudah-mudahan bapak selamat dari pelakor. Kuat sekali aminnya. Ungkapan seseorang yang khawatir akan kehilangan. Apalagi Bapak Ade Agus Sartanto orangnya tidak suka formal-formal, gayanya nyantai. Saya sudah lama jalan dengan beliau dari mulai anggota DPRD provinsi. Beberapa tahun yang lalu kami sampai ke Liling Indragiri Hulu. Saya tahu beliau orangnya tidak suka formal-formal. Mudah-mudahan beliau bisa inspeksi mendadak untuk menjaring di tempat-tempat di hotel-hotel penginapan insya Allah. Amin. Cuman yang terjadi sekarang, yang diperiksa narkoba, yang mau dicari sabu-sabu, yang tertangkap malah kakek-kakek mencari daun muda. Gara-gara apa? Gara-gara sinetron Korea. Mau bini juga putih. Bini sudah pakai skincare, wajah putih, leher hitam. Dia mau putih total. Suka menonton artis dangdut, mau digoyang. Itu tidak ada di lirik. Ini yang saya ceritakan ini orangnya di planet Mars. Ini kalau yang di sini ini baik-baik semua insya Allah. Kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur punya kuasa untuk memeriksa, masuk ke hotel, masuk ke penginapan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai ke pulau-pulau terluar itu kedaulatannya dijaga oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, merdeka. Dari mulai Dan Ramil, Dandim, dan Rem, Panglima, mereka menjaga kedaulatan. Maka TNI juga, kalau sampai anak muda Indonesia ini hancur, otaknya berkeping, kita sudah dijajah. Bukan dijajah Belanda, bukan dijajah Inggris, bukan dijajah sekutu, tapi dijajah narkoba. Makan siang yang gratis. Ustaz Somad, ya, ini anak saya kena narkoba. Berapa? Apa nomor? Apa dia Pak Ustaz? Ini dia, saya bilang, ini dia, catat baik-baik, 0813 11442193. Loh apa nih Pak Ustaz, kok aneh? Nomor BNN. Malu atau anak mati. Narkoba ini 3 gendangnya: sakit jiwa, gila, bodoh, mati. Mau mana? Kalau gitu Pak Ustaz, biarlah anak kami. Tapi nanti kami ketahuan tetangga. Enggak ketahuan. Matanya itu Pak Ustaz macam ngantuk, tak tidur-tidur. Sekarang mukanya sudah cerah Pak Ustaz. Bulan berikutnya, itu yang menggendong anak itu Pak Ustaz. Itulah dia anak kami kemarin. Sudah sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu masak nasi goreng, nasinya nggak masak-masak. Gara-gara apa? Rupanya ditengok di bawah tak menyala kompor. Gara-gara tabung gas sudah dijual suami, beli sabu-sabu.
baru melahirkan anak, mie instan, pampers, hadiah tetangga, habis dijual suami gara-gara untuk beli sabu-sabu. Orang kehilangan akal, bawa parang panjang, mengancam emaknya kalau tidak belikan sabu-sabu karena otaknya sudah hancur dan rusak. Tapi ada yang lebih hebat daripada pengawasan ibu bapak, pengawasan bapak Kapolres, pengawasan bapak Dandim, pengawasan Pak Bupati. Yang kelima adalah ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Doa bahasa Arab cuma 4 itu aja, Bu. Pertama alhamdulillah, yang kedua a'udzubillah, yang kedua bismillah, solawat. Nah, setelah baca yang 4 ini, mintalah sama Allah. Saya nih Pak Ustadz orang Jawa, jadi anak patamu alun balakinan kedua olem babininan ka ampe bacarai pulau baako ya Allah. Saya sampai sekarang berdoa masih pakai bahasa ibu saya, masih pakai bahasa kampung. Walaupun saya sekolah di Mesir, walaupun saya sekolah di Maroko, walaupun saya sekolah di Arab. Allah Ustaz Somad mau bangga-bangga lama di Arab. Ustaz, kalau lama di Arab, onta lebih lama. Yang penting kita berdoa. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, membuka pintu hati yang tertutup. Al-Fatihah membuka pikiran yang terkunci. Al-Fatihah membuka pintu rezeki. Al-Fatihah membuka pintu pelajaran. Pak Ustaz, suami gitu juga. Apa penyakit suami ibu? Malas sembahyang Pak Ustaz. Doakan di telinganya, untuk suamiku ini biar rajin sembahyang Al-Fatihah. Coba nanti malam. Al-Fatihah sembahyang subuh sudah dibacakan, Al-Fatihah sembahyang zuhur enggak juga. Jurus terakhir nanti malam bisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha illallah. Pernah ibu coba? Siap mencoba nanti malam? Al-Fatihah sembahyang subuh sudah dibacakan, Al-Fatihah sembahyang zuhur enggak juga. Jurus terakhir nanti malam bisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha illallah. Pernah ibu coba? Siap mencoba nanti malam? Wajah boleh berubah, lirik berubah. Dulu lirik ini jalannya jalan tanah pakai minyak dulu nih, betul? Dulu pohon-pohonnya semua berubah. Yang nggak berubah itu apa? Perasaan aku ke kamu. Kenapa saya sampai ke lirik ini romantis pula ya? Allahumma sholli ala sayyidina wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada. Ratna Songket. Anda mau songket yang dipakai Ustadz Somad? Hubungilah Ratna Songket nomor berikut ini. Bangkitkan ekonomi umat. Makanya saya kalau udah nampak saya ada jamaah bawa kain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tingkat kriminal yang tertinggi adalah narkoba. Sabu-sabu, ganja. Mau mabuk juga duit tak ada, buah kecubung. Mau mabuk juga duit tak ada, lem kambing. Wahai pemilik toko bangunan di Lirik, jangan lu jual lem kambing tanpa surat dari Polres. Anak-anak kecil beli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng. Kelopak. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek,
Saya hanya takut pada Allah. Berusak otaknya semua. Ini yang bercerita ke saya nih Bapak Kades. Terjadi di kampung dia, tapi bukan di Indragiri Hulu. Tempatnya jangan diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Mau mabuk juga, tapi duit tak ada, dibuat kopi. Setelah dibuat kopi, masukkan spiritus. Tahu spiritus? Untuk lampu strongkeng. Dulu lampu strongkeng masukkan spiritus, dihidup, lalu kemudian menyala. Itu diminum orang sekarang. Begitu diminum, menyala abangku. Menyala di dalam, mencari paret, kepanasan, masuk ke dalam paret. Dunia melarat, akhirat terlaknat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Hari Kamis, Jumat, Sabtu besok pulang. Saya di rumah cuman Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad nanti pergi ke Jumat, Sabtu, Ahad, Senin nanti ke Yogyakarta. Pulang ke rumah. Jumat, Sabtu, Ahad nanti ke Papua. Pulang ke rumah. Habis itu pergi umroh. Lalu yang menjaga anak ini siapa? Anak kecil bisa kita jaga. Tapi anak yang sudah SMP, SMA tidak ada tawar-menawar. Anak mesti masuk pondok pesantren. Itulah kenapa kami bangun pondok pesantren di Seberida. Tanah wakaf 2 hektar, asrama, kelas, dan insya Allah dapat CSR dari Pertamina Lirik, insya Allah. Dari bunyinya macam nggak setuju orang Lirik. Itu bukan pondok saya, Bu. Bukan pesantren saya, Pak. Itu dikelola ramai-ramai. Karena kami masuk ke pedalaman Talang Mamak, Talang Perigi, Talang Jerinjing. Mereka anaknya tak bisa sekolah. Akhirnya kami buatkan pondok pesantren. Diberikan Allah kemenangan pada Bapak Ade Agus Artanto. Kawan-kawan dia pun berdatangan. Dan di sini pula saya berjumpa dengan keluarga besar Pertamina. Minyaknya dari Riau, mudah-mudahan melimpah pula lah untuk Indragiri Hulu, insya Allah. Salatullah, salamullah. Aku belum berbini, Pak Ustaz. Ya berbini dulu. Tapi saya mau cepat, Pak Ustaz, nikah sama janda. Dapat 2 in 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cabul ini berawal dari mata. Dari mana datangnya cinta? Dari WhatsApp, dari Facebook turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Waktu jumpa 5 bentuknya. Mak lampir, Nyi Blorong, Sudil Bolong, Nyi Roro Kidul. Waktu di Facebook, rupanya 5 kali filter. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doakan suami ibu dijaga Allah hatinya supaya tidak berpindah ke lain hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Pemerintah bisa memblok, Korea Utara bisa memblok, Saudi Arabia bisa memblok channel-channel yang merusak. Maka Indonesia juga bisa atau tak bisa? Bisa. Itu negara. Dan orang tua di rumah menengok handphone anaknya, menengok handphone suaminya. Datang guru memeriksa murid, razia handphone, inspeksi mendadak. Handphone, periksa satu-satu. Dipanggil bapaknya. Bapak besok datang ke sekolah. Bapaknya nggak datang. Ibu besok datang ke sekolah. Ibunya datang. Ini anak ibu sudah rusak. Handphonenya ini isinya macam-macam. Kata si ibu, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. True story, kisah nyata. Turun aja. Saya sudah ceramah 40 menit. Tadi jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 5.30. Jadi kalau bapak ibu mau pulang pun nggak apa-apa. Laki-laki ini kesalahannya di mata. Dari mata turun ke celana. Maka matanya tundukkan. Tapi perempuan yang jadi istri juga
mesti bisa menjaga suami. Banyak perempuan ketika mau keluar rumah macam bidadari turun dari surga, tapi begitu dia di rumah bau minyak kayu putih, wajahnya tak usah disebutkan. Berapa kali suaminya pas mati lampu membacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Aku nih bang bini kau, oh sangka kau hantu. Kalau tuan pergi ke Padang jangan lupa membeli jamur. Ceramah tak bisa panjang-panjang takut bedaknya luntur. Tapi di Lirik kami takut tadi kepanasan, cuacanya teduh. Ini doa orang Lirik ini makbul luar biasa. Ibu cantik bukan karena bedaknya 2 inci. Ibu cantik bukan karena lipstiknya 3 batang. Ibu cantik karena cakapnya lembut baik. Teh manisnya sama, gelasnya sama, airnya sama, gulanya sama, termosnya sama. Tapi kalau ibu yang buat rasanya beda mah. Minum ya abangku buah hati belajar. Bapaknya baik, ibunya baik. Anak-anak yang sudah remaja jangan lagi ditontonkan auratnya. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asroh, pukul 10. Walaupun anak kandung jangan pakai baju you can see, you kamu can bisa si melihat. Sampean ison delok ketia aku. Mudah-mudahan kita menjaga adab-adab ini insya Allah. Karena kalau tidak, cabul-cabul ini terjadi. Dan saya pribadi ikut merasa malu. Karena Indragiri Hulu ini adalah kampung halaman saya. Saya ke Lirik ini tidak sedang merasa ceramah. Tapi saya sedang pulang ke tempat saya sekolah dulu. Berjumpa dengan sedulur sederek sedoyo. Pripun kabare panjenenganipun? Mudah-mudahan semuanya sugih, waras. Waras itu bukan lawan dari gila. Waras itu sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau sudah selamat dari yang dua, selamat dari narkoba, selamat dari cabul, maka angka ini pun menurun. Selamatlah Indragiri Hulu ini insyaallah. Amin. Dulu waktu kampanye, penggali kubur, pemandi jenazah, penyelenggara jenazah, yang mengkafankan jenazah, yang mengajar ngaji, yang jadi imam musola, diberangkatkan oleh Bapak Ade Hartanto, ditagih orang. Dia sudah jadi bupati. Mana Pak Ustaz? Beliau menunaikan janjinya, 100 orang akan berangkat ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Orang Lirik ini kaya-kaya, sawitnya luas-luas. Enggak yakin nampaknya. Karetnya lebar-lebar. Mudah-mudahan dimudahkan Allah bisa sampai ke Baitullah haji dan umrah, berziarah ke makam Rasulullah, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Jamaah haji terbanyak dari Riau, bukan dari Pekanbaru. Jamaah haji terbanyak dari Riau, bukan dari Bengkalis yang APBD-nya terbesar. Jamaah haji terbanyak dari Riau, justru dari kabupaten termiskin. Kenapa bisa jamaahnya banyak? Karena waktu mereka menanam sawit, apa kata dia? Sawit untuk haji, sawit untuk haji, sawit untuk haji, sawit untuk haji. Jadi ibu kalau nanam sawit gitu juga, bapak pun gitu juga. Jangan bapak waktu nanam karet rabi meneh, supaya dibukakan Allah pintu rezeki sampai ke Baitullah, melihat Ka'bah. Nggak adil Allah tuh Pak Ustaz. Kami orang paling dekat bukan di Raudhah, orang paling dekat ketika bersujud. Subhana rabbiyal a'la
Nabi Andi. Subhanallah walhamdulillah. Beli kebab. Sudah lama saya ceramah, tapi di lirik ini sound system pun pakai jilbab. Pakai jilbab. Sound systemnya pakai jilbab. Rupanya lain, berjilbab dia yang di sini. Jilbabnya Riau ini negeri berdelau. Negeri berdelau itu jauh daripada hantu-hantu. Kenapa jilbabnya warna hijau? Karena bupatinya Bapak Ade Agus Ketanto. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur 18 tahun dikasih celana umur 8 tahun menjerit paha minta tolong. Jangan ke masjid pakai celana legging, rambut basah, tak ada hair dryer mengeringkan rambut. Mengeringkan rambut pakai motor. Banyak atuk-atuk masuk paret nih. Ada nama menyala kata dia. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita saling yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan, masih izin anak perempuannya dibawa playboy cap gayung. Cap gayung asal nampak air ceduk. Bapak yang sudah berprinsip, ibu menolong. Pak, saya bawa anak bapak ya, ini masuk neraka. Sekali tidak. Kami kasih mie ayam Pak, mie ayam pun tidak. Sama bakso Pak, tidak. Cepat pulang, belum aku ubah pikiran. Datang ibu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Dulu pernah salah, bahwa bapak dulu pernah pacaran, itu masa lalu. Jangan Allah lagi. Astaghfirullah Rabbal Barang. Dia nunggu deh, aku turun kalau Ustaz sudah selesai. Saya pulang bilang, aku selesai kalau kau turun. Ada jemaah yang sudah siap-siap pulang, itu orang di atas. Persiapan panitia mobil pemadam. Dikhawatirkan ada yang sakit, demam, batuk, ambulan sudah siap. Itu naik, ada pula orang ini. Itu buka pintu dah. Itu ambulan itu gratis. Siapa yang mau naik mobil itu syaratnya dua, sakit, mati. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ini namanya pompa angguk. Dulu waktu masih kecil mengangguk pompa ini berzikir Allah, 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 Allah. Mengangguk macam orang berzikir. Sekarang pompa ini sudah tak mengangguk lagi, tapi minyak mengalir terus karena mesinnya sudah otomatis. Walau anna allal qura amanu, kalau penduduk lirik ini beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama dari langit, wal ard dari bumi. Di Pekanbaru disiram 40 ton garam pakai pesawat dan helikopter, disiram ke atas supaya turun hujan. Tapi di lirik hujan itu minta turun untuk memadamkan titik-titik api. Tempat lain orang sholat istisqa minta turun hujan. Di lirik memang betul-betul berkah hidupnya. Karek, Pinang, di bawahnya nada-nada. Mana pula sumber lirik ini? Luar biasa. Tapi aku tengok bunga plastik. Saudara yang dimuliakan Allah, siap menjaga lirik, siap jaga Indragiri Hulu, siap jaga Bumi Lancang Kuning, siap jaga Riau, siap jaga Indonesia. Takbir. Saya kalau udah takbir itu berarti udah 50 menit tes. Kira-kira jamaah suaranya masih kuat atau tidak. Itu kalau kuat itu suaranya, itu ceramahnya sejam lagi. Masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku udah mau mati. Tapi kalau pas saya takbir, Allah Allah. Jadi terserahlah Pak Ustaz, asal cepat selesai tidak cari yang mungkin kapan lah pulang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji. Kiai kita banyak, ustaz kita banyak. Di lirik masih ada wirid Yasin. Datang. Maulid Nabi masih ada. Datang. Isra Mi'raj masih ada. Kalau ada yang membid'ahkan Maulid Nabi bid'ah, gak usah dilawan. Buat aja terus maulid. Buat sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Sampai akhirnya dia mati. Gak usah dilawan. Siap buat maulid?
tablik akbar, undang para alim ulama, ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini makin parah. Kira-kira orang yang mengatakan dunia ini makin rusak karena yang ditengoknya rusak. Tapi kalau ditengoknya yang baik-baik, dunia ini sebetulnya juga makin baik. Kalau masukkan anak ke pesantren, pilih yang pesantren ahli sunnah wal wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawasihi wahdaniyah qudrat iradat. Gimana cara ngeceknya? Tarekatnya ikut ahli sunnah wal jamaah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Muhammadur Rasulullah. Meninggal di dalam rumah sakit, anak istri tak bisa datang karena security melarang. Dalam kesunyian, kota besar hiruk pikuk ramai, tapi mati dalam kesunyian. Siapa yang akan membisikkan ke telinga kita? Kalau bapak baik sama istri, mereka yang akan membisikkan ke telinga la ilaha. Tapi kalau bapak orangnya sombong, petatang petenteng, dia nanya mana surat sawit. Betul bu? Betul pula kata orang. Kalau kebetulan bapak yang duluan, bisikkanlah bu talqin. Kalau kebetulan ibu duluan, bisikkanlah talqin. Setelah itu kita berpisah, tapi nanti kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga sama bapak? Ibu mau masuk surga sama bapak? Mau masuk surga sama ibu? Laki-laki memang nggak berkata-kata. Laki-laki di Indonesia 90% tidak mengutarakan cintanya ke istri, karena mereka lebih banyak mengutarakannya ke istri orang lain. Bapak mau masuk surga sama ibu? Kenapa pak? Nggak tahan aku pak Ustaz. Aku mancing, direpetinya. Aku suka pakai motor, suami suka riding and touring, masih aman. Tapi kalau suami tak hobi mancing, suami nggak suka touring, jangan-jangan dia ada hobi yang lain. Aku membela kalian ini pak. Aku adalah juru bicara pemancing internasional. Suami ibu pemancing pak Ustaz. Ada alat pancingnya? Nggak ada. Terus apa? Dia pemancing keributan. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya juga. Tapi kalau sudah bapaknya genderuwo, ibunya sundel bolong, anaknya tuyul. Anak-anak masih fokus mendengarkan Ustadz ceramah, padahal sudah 1 jam. Tadi saya mulai ada rasa semut menjalar ke atas, kesemutan. Tadi saya menduga tausiah saya ini cuma setengah jam aja, karena menengok cuaca. Rupanya masyarakat siap, maka pulang ke rumah nanti jam 6, mandi bersih-bersih, jangan sampai tidak sholat ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solihah. Ibu sholat di masjid boleh, tapi kalau ibu sholat di masjid, bajunya jangan norak. Telekongnya, bunga-bunganya jangan terlalu banyak, nanti makmum di belakang menengok bunga tai ayam apa bunga apa ini. Ibu kalau sholat ke masjid jangan pakai parfum terlalu wangi sampai hilang bacaan imam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abid, hilang ayat. Kalau ditangkap tentara Israel, lebih baik sholat di rumah. Kira-kira kalau ibu sholat di masjid dilirik ini ada tentara Israel? Mana pula ada. Bapak TNI Polri sudah siap mengawal Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Inna nas'aluka salamatan fid din
Selamatkan kami dalam agama kami, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fir rizqi, berikan berkah rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al maut, ketika kami melewati mati. Allahumma hawwin alaina fi wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma aftah lana abwaaba khair, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami husnil khatimah, wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadha as-sa'atil mubarakah, fi hadhihi as-sa'atil mubarakah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di saat petang penuh dengan terkabulnya doa menjelang maghrib, maka kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu minkum. Taqabbal ya karim. Ulang dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dengan hati-hati, selamat sampai di rumah. Kalau kita acara UAS tadi di Wisata Alam Lirik, Pak? Secara keseluruhan luar biasa, antusias masyarakatnya juga terasa bahwa acara ini juga bersempena dengan HUT Riau yang ke-68. Kami mengawali dari Pranam, Batang Senaku, Batang Gansal, kemudian terakhirnya di Lirik. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lirik yang sudah berpartisipasi hadir di acara tabligh akbar bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan segala rencana-rencana dan program-program yang kita agendakan bisa berjalan dengan lancar. Mohon doa seluruh masyarakat Lirik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bupati.